Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dengarlah puisi yang akan aku berikan, ungkapan hatiku. Tiada lain yang bisa ku berikan, hanyalah cintaku. Dengarkanlah, aku cinta, ingin aku selalu menjaga dirimu, menemani di setiap dengarlah sayangku. Tiada yang lain saat ini, engkaulah yang ada di hati, engkaulah yang ada di hati. Duhai kekasihku, tiada yang lain saat ini, engkaulah yang ada di hati, selamanya hanya dirimu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita Pers Menyampaikan Fakta dan juga Kebenaran. Oke, di zaman yang sudah berkembang ya digitalisasi ini, tentu jumlah jurnalis-jurnalis ini sudah tidak terhitung lagi banyaknya ya, baik itu dari jurnalis media, televisi, radio, dan juga jurnalis independen atau netizen yang kita sebut ya. Tapi kebanyakan di media sosial ataupun di website-website itu banyak sekali clickbait, Bu ya. Kalau Abang sendiri gimana Bang nanggapinya terkait dengan clickbait ini? Judul tidak sesuai dengan isinya. Ya itu kembali lagi ke ini ya, masyarakat kita. Mereka mau baca atau mau meneruskan atau seperti apa, karena satu sisi kita tidak bisa pungkiri juga kalau itu memang sudah terjadi, bahkan udah bertahun-tahun sebelumnya itu sudah berita dari luar negeri tapi dikeluarkan di Indonesia seperti itu, karena penasaran, ada rasa penasaran dari judul. Nah, satu sisi memang tuh yang kita katakan bahwa media ini kan mungkin dikatakan abal-abal ya, mereka mencari trafficnya, traffic, terus mereka mencari cuan, mencari sponsor. Ketika banyak membaca, ketika banyak orang yang hadir di media ini kan ukurannya di situ untuk mereka jual, untuk tawarin ini. Jadi misalnya saya punya media A, www bla 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 seperti itu. Ketika dia mau menawarkan ke pihak ketiga atau sponsor masukin ini, dia akan melihat ini, oh ini sudah banyak pembacanya. Padahal pembacanya itu membaca yang informasi-informasi yang judul sama isinya tidak sesuai, berbeda. Nah, jadi memang itu sebagian itu banyak yang melakukan. Biasanya media-media awal tuh, media yang awal untuk membuka, untuk media yang supaya dia nanti banyak traffic, ada iklan, sudah bagus. Karena sebagian kalau pihak swasta ini kan kalau mereka mau cari membayar karyawan itu kan melalui iklan. Seperti itu. Tanpa iklan siapa yang mau membayar tenaga kerja, jurnalistik, seperti itu kan. Jadi mereka mau tidak mau banyak cara yang harus dilakukan. Iya benar sekali. Kalau Ibu sendiri gimana Bu menanggapi clickbait yang banyak sekali ini ya? Itu strategi. Saya mengatakan itu strategi untuk membuat masyarakat itu menjadi penasaran. Jadi awalnya kita tertarik terhadap satu hal itu kan ada ketertarikan dulu, awareness kan, ketertarikan. Dari ketertarikan itu akan membuat kita itu menjadi penasaran ya, kemudian melihat, kemudian namanya clickbait. Diklik ya,
klik kemudian beda dengan isinya. Benar. Ya, itu ada di thumbnail biasanya. Kalau misalnya di media-media cyber, media-media sosial, itu menjadi kekuatan sebenarnya, Nes. Ya, kalau saya mengatakan itu adalah salah satu strategi untuk mendapatkan perhatian atau menjadi daya tarik bagi pembaca, bagi penonton, bagi pemirsanya. Padahal kadang-kadang, bukan kadang-kadang, clickbait itu juga beda ya antara judul dengan tubuh beritanya berbeda gitu. Bahkan yang disebut dengan teras berita itu mah nggak ada lagi itu. Jadi tapi mereka menampilkan itu gitu sebagai apa? Konten yang menyesatkan. Kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian apalagi konteks yang tidak sebenarnya. Kan itu. Kan kalau dalam jurnalis mungkin sangat memahami itu ya. Masuk ke dalam dis dan misinformasi. Konteks yang menyesatkan, konten yang dipabrikasi ya. Yang seolah-olah itu terjadi tetapi sebenarnya tidak. Terjadi di tempat lain tetapi dinyatakan terjadi di sini. Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, zombie hoax namanya, itu diangkat lagi sekarang ini gitu. Dengan apa? Dengan bahasa, dengan tulisan, dengan judul yang bombastis. Orang sekarang ini kan mencari, makanya saya katakan tadi, golongan C itu kan sangat banyak sekarang ya, mencari hal-hal yang lebih menantang gitu. Ya, tidak lagi mau mencari informasi atau berita seperti misalnya judul jurnalistik itu kan memang bagus ya, sudah lihat judulnya kita udah tahu isinya seakan seperti ini nih. Tapi clickbait tidak, gambarnya beda, tulisannya beda, judulnya beda, kesimpulannya apalagi gitu. Tapi masyarakat yang memang sangat menyukai clickbait tentu saja itu adalah yang siap, saya mengatakan yang siap untuk terus diikuti oleh clickbait itu, karena dia bermain seperti echo chamber namanya dalam komunikasi itu kan dibahas. Echo chamber itu ketika misalnya sebuah informasi disampaikan, ketertarikan kepada sebuah informasi, dia akan membentuk algoritma. Algoritma tuh begini, kalau misalnya Bang Bis sering diklik seperti itu ya? Iya, dia akan membentuk algoritma. Bang Bis mencari sepatu, tiba-tiba setelah ditutup satu clickbait itu akan masuk iklan sepatu banyak sekali. Kadang-kadang kita bertanya, kok tahu ya media sosial ini, kok saya mencari sepatu? Itu namanya algoritma, dan itu terbentuk dari clickbait, itu loh. Tanpa disadari oleh pemirsa atau tanpa disadari oleh audien bahwa itu sebenarnya adalah strategi bisnis. Ya, tapi ini tidak termasuk dengan karya jurnalistik ya Bu ya? Tidak ya? Kalau karya jurnalistik harus jauh-jauh lah dari clickbait, karena dari judul dan badan karya jurnal beritanya itu juga harus nyambung lah gitu. Tapi kalau clickbait itu kan enggak. Gambarnya luar biasa tapi ternyata isinya iklan obat demam misalnya gitu. Jadi itu sebenarnya untuk menjadi seorang jurnalis itu tantangannya banyak sekali ya Bang ya. Tapi juga kadang kita menemukan hal-hal menarik di lapangan, seperti misalnya kita meliput sesuatu, ternyata dikasih uang saku, nanti bahasnya kayak gini ya gitu kan. Kalau Bang sendiri pernah ngalamin Bang? Hal itu sebenarnya tidak dianjurkan. Seperti itu. Kita meminta tidak dianjurkan. Karena satu sisi bahwa kalau itu kan di dalam satu kode etik juga sudah diatur, tidak bisa kita meminta yang namanya hasil atau sumbangan seperti itu, imbalan-imbalan. Nah, cuma persoalannya kan tidak semua jurnalistik ini dalam hal kehidupan kesejahteraan itu kan terpenuhi, ya. Mau tidak mau ya diterima. Seperti itu. Tapi mereka tetap sesuai dengan keinginan atau malah kadang satu sisi ketika ini sudah diterima, ada hal-hal yang pemberitaannya harusnya itu sesuai fakta. Ketika dia sudah dikasih dengan sejumlah uang, itu akan terpelintir. Gitu. Bahasanya memang agak diperhalus. Jadi pembaca memang akan berpikir, oh ternyata Bapak ini tidak jadi misalnya korupsi. Karena sudah ada diiming-imingi dengan dana yang sudah diselip-selipan. Tapi itu dalam aturan tidak boleh. Tapi balik-balik juga sesuai dengan kode etik jurnalistik ya Pak ya, 11 pasal ya Pak ya, harus kita juga menjalankan tugas sesuai dengan hal tersebut. Kalau Abang sendiri ada harapan nggak Bang terkait dengan pers yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu ini, dalam kebebasan pers dalam menyampaikan fakta dan juga kebenarannya Bang? Kalau saya sih harapannya pertama itu harus diatur media yang sekarang ini dengan mudahnya membuat, dan dia masuk dalam satu organisasi yang besar, organisasi besar, kita nggak bisa nyebutin A, B, C seperti itu dinaungi juga sama organisasi besar ini, sementara dia cuman media online, www bla 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 bla, terus dia bisa buat cetak segala macam, dia ngakunya pers seperti itu, dengan persyaratan cuman administrasi sangat mudah sekali. Ini harus diatur.
Kalau tidak diatur ini akan semakin banyak. Setiap orang akan mudah membuat media. Seperti itu. Kalau Ibu sendiri gimana, Bu? Saya melihatnya selektivitas ya, selektivitas dari lembaga yang berwenang. Dalam hal ini kalau setahu saya nih, sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah, setelah Undang-Undang Pokok Pers itu ada dan pengawasan media itu dibebankan kepada Dewan Pers, berarti kan di sana ada istilahnya advokasi ya, perlindungan-perlindungan bagi media-media yang tergabung di dalamnya gitu. Kalau misalnya tadi yang dikatakan oleh Bang Bis, itu sebenarnya mencederai ya kalau bahasanya ya, mencederai pers gitu, dan itu tidak menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan moral jurnalis berarti, tapi itu sudah membuat sesuatu yang terbalik dari itu gitu. Dia tidak punya hak untuk bisa menggunakan identitas pers kalau dia tidak memenuhi kriteria jurnalis gitu kan. Untuk mendapatkan kartu itu kan perlu ujian kompetensi segala macam itu. Tidak sembarang orang bisa menjadi seorang jurnalis. tinggi. Ya. Apalagi kan jurnalis ini tidak semua berita bisa disampaikan, harus dipilah-pilah terlebih dahulu ya. Untuk jurnalis yang sudah berkembang dan pesat saat ini di zaman digitalisasi, tentu sebagai jurnalis itu harus memiliki 3 hal sebenarnya. Kalau saya lihat, knowledge, skill, dan juga etos kerja sebenarnya untuk menjadi seorang jurnalis yang bisa menyampaikan fakta dan juga kebenarannya. Betul. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sekali. Terima kasih kita juga. sudah habis nih ya. Kita harus mengucapkan selamat Hari Pers ini ya. Iya, Selamat Hari Pers. Ya. Oke, terima kasih Ibu dan juga sama-sama. Abang sudah hadir di TVRI Bengkulu di acara Berendo. Semoga kita berjumpa kembali di lain waktu. Amin. Nah, pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan satu lagu dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sudah benarkah yang kau putuskan? Garis hidup sudah engkau tentukan. Engkau memilih aku sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegak kau berjalan nanti. Aku lelakimu, aku